Dava menatap kedua telapak tangannya yang kasar dan penuh lecet. Matahari baru terbit, tapi ia sudah duduk di depan kontrakan kecil mereka, bersiap mencari kerja apa saja. Di dalam rumah, suara istrinya, Naira, sedang menyiapkan sarapan sederhana. Dava menarik napas panjang, merasa bersalah karena belum bisa memberikan hidup layak pada keluarganya. Saat sarapan, Naira tersenyum seperti biasa. "Hari ini coba lagi ya, Fa," katanya lembut. Dava mengangguk, tapi pandangannya kosong. Sudah 2 bulan ia berhenti dari pekerjaan terakhirnya. Setiap lamaran ditolak, setiap usaha kecil selalu gagal. Namun ia tak pernah ingin memperlihatkan rasa putus asa itu depan istrinya, yang selalu berusaha terlihat kuat. Sepanjang hari Dava berkeliling kota kecil itu, dari proyek bangunan ke toko kelontong, dari bengkel ke gudang logistik, semua jawaban sama. "Maaf, belum butuh orang." Meski lelah, ia tetap mencoba ojek pangkalan, berharap ada sedikit pemasukan. Namun hari itu, tidak satu pun pesanan datang. Hari beranjak senja, dan ia pulang dengan langkah berat. Sesampainya di rumah, ia melihat Naira menyiapkan makan malam dari sayur sederhana. "Gimana hari ini?" tanya Naira. Dava tersenyum tipis. "Lumayan, ada beberapa yang suruh datang lagi besok." Padahal, tidak ada satupun yang memintanya kembali. Naira hanya mengangguk, meski hatinya terasa perih melihat senyum paksa itu. Malam itu, setelah Dava tertidur karena kelelahan, Naira bangkit perlahan dari ranjang. Ia berjalan ke ruang tamu dan duduk bersimpuh. Lampu dikurangi. Hanya cahaya kecil yang menerangi wajahnya. Di situ, ia menangis perlahan, menahan suara agar tidak terdengar. Ia berdoa panjang, memohon agar suaminya diberi jalan rezeki yang layak. "Ya Allah, kuatkan dia. Jangan biarkan dia merasa sendiri," bisiknya sambil menahan tangis. Setiap malam ia melakukan hal yang sama. Tangis itu bukan karena ia kecewa terhadap suaminya, tetapi karena ia melihat Dava mengorbankan segalanya. Bekerja keras meski terus gagal, dan selalu tersenyum seakan semuanya baik-baik saja. Tidak jauh dari ruang tamu, Dava terbangun karena mimpi buruk. Ia hendak bangun untuk minum ketika mendengar suara lirih dari luar kamar. Awalnya, ia pikir itu suara angin. Namun ketika dipegang, selimutnya bergetar oleh perasaannya sendiri. Ia berdiri pelan dan membuka pintu kamar, mengintip ke ruang tamu tanpa menimbulkan suara. Yang ia lihat membuat jantungnya berhenti sejenak. Istrinya bersimpuh, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras. Dava terpaku. Ia tidak pernah tahu selama ini istrinya menanggung beban seberat itu. Ia tidak mengerti kenapa Naira harus menangis sendirian. Padahal ia selalu berusaha menyembunyikan kesulitannya agar istrinya tidak sedih. Dava menahan napas. Ingin rasanya ia menghampiri dan memeluk Naira. Tetapi kakinya seperti terikat rasa bersalah. Ia kembali ke kamar sebelum Naira menyadari dirinya terbangun. Di atas koser, ia menatap lenggit-lenggit dan merasakan dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar gagal sebagai suami. Keesokan paginya, Dava tetap berusaha bersikap biasa. Ia tidak mengatakan apapun tentang tangisan itu. "Aku keluar lagi ya," katanya sambil mengambil helm. Naira tersenyum seperti biasa, tetapi matanya sembab. "Hati-hati, Va." Dalam senyum itu, Dava merasakan luka yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Hari itu Dava bekerja lebih keras dari biasanya. Ia membantu orang memindahkan barang. Meski dibayar sedikit, ia membersihkan gudang tua. Bahkan ia sempat mengantar barang menggunakan motor lamanya yang sering mogok. Namun setiap selesai pekerjaan, pikirannya selalu kembali pada malam sebelumnya, pada tangis lirih istrinya. Menjelang malam, Dava berhenti di tepi jembatan kecil untuk menenangkan diri. Ia merasa hidup ini terlalu berat bagi Naira. "Aku harus berubah. Harus lebih kuat dari ini," gumamnya. Ia menatap ke langit, berharap ada keajaiban yang bisa mengubah nasib mereka. Namun malam itu hanya diam, seakan menantang kesabarannya. Dalam perjalanan pulang, motor Dava mogok. Ia mendorongnya ratusan meter hingga rumah. Keringat bercampur debu menempel di wajahnya. Saat sampai di depan rumah, Naira bergegas menghampiri. "Va, kamu kenapa?" Dava tersenyum, berusaha kuat. "Nggak apa-apa, cuma mogok." Tapi Naira bisa melihat lebih dari itu. Lelaki itu hampir runtuh.
Malam itu, Dava tertidur sangat cepat. Naira kembali bangun di tengah malam, melakukan hal yang sama, berdoa sambil menangis. Namun kali ini, tanpa Naira ketahui, Dava sebenarnya tidak benar-benar tidur. Ia mendengar semuanya lagi, dan tepat saat ia hampir membuka mata, cerita mereka memasuki titik yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, Dava bangun lebih pagi dari biasanya. Ia tidak ingin terlihat rapuh di depan istrinya. Sambil memandangi Naira yang masih tertidur, ia mengusap rambut istrinya pelan. "Maafin aku, Nak, gara-gara aku, kamu nangis tiap malam." Ia bangkit dan memutuskan bahwa hari ini, ia akan mencoba pekerjaan apapun tanpa ragu. Dava mendatangi sebuah gudang besar yang kabarnya sedang butuh tenaga harian. Ia tidak berharap banyak, hanya mencoba lagi. Namun saat ia tiba, puluhan orang sudah mengantre. Manajer gudang terlihat sibuk menyeleksi. Setelah hampir 1 jam, tiba giliran Dava. "Pengalaman apa?" tanya manajer. Dava menjawab, jujur dan rinci. Manajer itu menaikkan alis. "Kamu pernah kerja kasar, antar barang dan bersedia shift malam?" Dava mengangguk tanpa ragu. Manajer melihat kondisi fisiknya yang lelah, namun tetap tegap. "Oke, kamu coba hari ini. Kalau cocok, kita ambil untuk jangka panjang." Dava hampir tidak percaya apa yang ia dengar, tapi ia hanya mengangguk penuh syukur. Pekerjaan itu berat, mengangkat karung, menyusun produk, membersihkan area gudang. Namun untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Dava merasa berguna. Setiap kali pundaknya sakit, ia ingat Naira menangis dalam sujud. Ingatan itu membuatnya semakin kuat, seakan tenaga baru datang tanpa henti. Saat istirahat, ia melihat pesan dari Naira. "Semangat ya, Va, jangan lupa makan." Pesan sederhana itu membuat dadanya hangat. Naira tidak tahu bahwa pesan itu menjadi bahan bakar paling kuat dalam hidupnya. Dava tersenyum sendiri dan bertekad tidak akan menioniokan kesempatan kecil yang mulai terbuka ini. Hari pertama selesai. Manajer mendekat dan berkata, "Kamu pekerja keras. Besok lanjut ya." Dava mengangguk sambil menahan haru. Dalam perjalanan pulang, ia tidak merasakan lelah. Ia merasa seperti membawa harapan baru, sesuatu yang sudah lama hilang. Motor tuanya mogok lagi, tapi kali ini hatinya tidak ikut patah. Sesampainya di rumah, Naira menyambut dengan wajah khawatir. "Capek banget ya?" tanya Naira. Dava tersenyum. Kali ini senyum yang jujur. "Iya, tapi aku diterima kerja untuk sementara." Naira terpaku, lalu menutup mulutnya. Mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah, Fek," ucapnya pelan, sambil memeluk suaminya erat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka makan dengan hati ringan. Meski hanya lauk sederhana, rasanya berbeda. Mereka berbicara tentang hari itu, tentang masa depan, tentang harapan kecil yang tiba-tiba terasa mungkin. Dava merasa lebih hidup dari sebelumnya, dan Naira tampak lebih tenang. Di tengah malam, Naira bangun lagi. Namun ketika ia hendak berdoa seperti biasa, langkahnya terhenti. Ia melihat Dava tidak tertidur. Lelaki itu duduk di ujung ranjang, menatapnya dengan mata yang penuh kehangatan. "Aku tahu, Nak, kamu selalu nangis tiap malam," katanya dengan suara bergetar. Naira membeku. Ia tidak menyangka rahasia itu terbongkar. "Maaf, Va, aku gak mau bikin kamu tambah terbeban," ucapnya sambil menunduk. Dava memegang tangan istrinya. "Justru itu yang bikin aku kuat. Doamu yang jaga aku selama ini. Jangan nangis sendirian lagi." Naira tidak bisa menahan air matanya. Kali ini bukan karena sedih, tapi lega. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi beban yang ditanggung sendirian. Naira tetap berdoa, tetapi kini Dava ikut duduk di sampingnya, memegang tangannya. Mereka berdua menangis bersama. Bukan karena putus asa, tapi karena merasa saling menemukan kembali. Beberapa minggu berlalu, kerja keras Dava di gudang terlihat oleh atasan. Ia dipanggil dan diberi kabar baik. "Mulai bulan depan, kamu resmi jadi karyawan tetap." Dava menutup mulut, menahan tangis. Begitu keluar dari kantor, ia langsung mengirim pesan ke Naira. "Doamu dikabulkan, Nak."
Malam itu, mereka sujud syukur bersama. Tidak ada tangis kesedihan. Yang ada hanya kebahagiaan yang sederhana, tulus, dan hangat. Dava memeluk istrinya sambil berbisik, "Mulai sekarang, biar aku yang jaga kamu. Terima kasih sudah menangis untuk kita." Dan untuk pertama kalinya, rumah kecil mereka terasa penuh cahaya. Begitulah doa seorang istri bekerja. Diam, lembut, tetapi mampu menggerakkan langit. Dan Dava akhirnya sadar, bukan kegagalannya yang membuat mereka bertahan, tetapi cinta dan doa yang tidak pernah berhenti mengalir setiap malam.